Oke, jadi semenjak kemerdekaan kebangsaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Belanda ini tuh kembali mendatangi Indonesia untuk berkuasa setelah kekalahan Jepang. Nah, kedatangan Belanda yang melewati Nika ini tuh mendapat sambutan kurang baik dari masyarakat Indonesia dan malahan mendapatkan sebuah perlawanan dan juga penyerangan dari Indonesia itu sendiri, baik dari TKR, TNI-nya, ataupun dari warga sipil. Nah, warga-warga sipil itu membentuk sebuah laskar-laskar yang menjadi kayak sebuah perlawanan non militer dari masyarakat itu sendiri supaya Indonesia tuh bebas lagi dari penjajah, supaya kita tuh merdeka yang benar-benar merdeka gitu kan. Nah, karena seiring berjalannya waktu, laskar-laskar itu yang tadinya yang pastinya non militer itu malah makin menjamur karena yang seperti kita tahu kalau kita mau masuk TNI, mau masuk kemiliteran itu memang banyak syarat yang harus kita lalui, banyak banget tahapan-tahapan dan prosesnya gitu, nggak bisa instan. Maka dari itu, warga-warga sipil yang memiliki rasa cinta tanah air dengan ingin membela bangsa mereka, dengan ikut berperang dan ikut terjun langsung misalkan ke medan perang, ya mereka itu bergabung melalui laskar-laskar ini. Tapi ya karena semakin lama semakin menjamur, banyak daerah yang memiliki laskar-laskar besar yang anggotanya udah pasti nggak sedikit, ini tuh akan memberikan dampak kurang baik gitu ke dalam perekonomian bangsa dan juga ngasih dampak kurang efektif juga dalam kinerja TNI. Nah, sehingga Bung Hatta waktu itu membuat kebijakan RERA, dimana kalau zaman sekarang tuh kebijakan RERA tuh kayak efisiensinya untuk memulihkan ekonomi bangsa dan juga untuk mengkoordinasikan lagi agar kinerja TNI itu bisa optimal gitu, sehingga tentu saja laskar-laskar di sini terpaksa harus berhenti untuk beroperasi gitu, dan mereka pasti sedih dong, pastinya mereka kecewa gitu, kayak kenapa harus diberhentikan, kenapa harus di stop buat beroperasi gitu, karena pastinya mereka tuh pengennya ya mereka terus berjuang, tapi mungkin di situ juga mereka nggak langsung putus asa ya, mereka pengen dengan tidak laginya dioperasikan laskar-laskar ini gitu kan, mereka tuh jadinya bisa bergabung ke dalam APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia. Nah, kebijakan RERA yang memang menghambat pengoptimalan kinerja dari laskar-laskar ini tentunya dirasakan oleh salah satu pemimpin laskar di Sulawesi Selatan. Siapa itu? Mangga Kaila. Siapa sih tokoh yang berperan dalam TTI di Sulawesi Selatan?